Tanggal 10 Februari Rabu lalu adalah hari peringatan 103 tahun wafatnya Abdul Hamid II, seorang Sultan Utsmani yang dikenal karena terobosan reformasinya. Menurut sumber sejarah, Abdul Hamid II lahir di Istanbul pada 21 September 1842. Dia tumbuh di istana Utsmani dan fasih dalam banyak bahasa, termasuk Prancis, Arab, dan Persia. Masa kecil dan masa mudanya bertepatan dengan Tanzimat, periode reformasi Kekhilafahan Utsmani yang dimulai pada tahun 1839. Pemerintahan Abdul Hamid II ini berlangsung selama 33 tahun, dimulai sejak 31 Agustus 1876 ketika kekhalifahan berada dalam kesulitan di tengah ancaman baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun diangkat sebagai pemimpin Utsmani, dia menandatangani konstitusi pertama kekhilafahan yang dikenal sebagai Qonun Asasi pada 23 Desember, meletakkan dasar bagi pemerintahan konstitusional. Unggul dalam kebijakan luar negeri, Sultan ini mengikuti perkembangan politik di seluruh dunia dengan tujuan utamanya untuk mengamankan perdamaian di dalam kekhilafahan. Dia berusaha memperkuat hubungan Utsmani dengan dunia Islam, menjadikan hal itu sebagai kebijakan fundamental. Di antara Sultan Utsmani, Abdul Hamid paling banyak menggunakan gelar khalifah. Beliau mengirim ulama ke negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Jepang. Dia berjuang untuk menyebarkan Islam dan melawan negara-negara kolonial. Pada tahun 1900, Abdul Hamid II memerintahkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Damaskus di Suriah ke kota suci Mekah dan Madinah di sepanjang semenanjung Hijaz di pantai timur Laut Merah Arab Saudi. Jejak kehebatannya mencapai Madinah pada tahun 1908. Kebijakan ekonominya memprioritaskan pembayaran kembali hutang luar negeri yang tersisa dari pendahulunya. Dia menandatangani perjanjian dengan kreditor Eropa pada 20 Desember 1881 untuk melunasi sebagian besar hutang-hutang itu. Abdul Hamid II juga mengambil langkah penting dalam dunia pendidikan. Dia banyak membuka sekolah dasar dan menengah, serta sekolah untuk penyandang cacat dan akademi militer di seluruh wilayah kekhilafahan. Dia juga sangat mementingkan olahraga. 3 klub terbesar sepak bola di Turki, yaitu Fenerbahce, Galatasaray, dan Besiktas, semuanya didirikan pada masa pemerintahannya. Dia membiayai pembangunan rumah sakit Sisli Etfal dan panti jompo Darul Akaze dari dompetnya sendiri. Keduanya masih beroperasi hingga saat ini di Istanbul. Jalur tram listrik juga dibangun di banyak kota, sementara jalan raya diperpanjang dan jalur telegraf dipasang melalui wilayah Basrah yang sekarang terletak di Irak Selatan serta Hijaz. Menara jam dibangun di seluruh kekhilafahan untuk memperingati 25 tahun kenaikan tahtanya.
Dia juga memotong biaya istana sebanyak mungkin dan menjalani kehidupan yang sederhana. Theodor Herzl, pemimpin gerakan Zionis Yahudi, pernah datang kepadanya untuk meminta pembebasan tanah Palestina, tetapi dia diusir dengan mentah-mentah dan menolak proposal yang diajukannya. Pada 13 April 1909, sekelompok pembangkang yang tidak suka dengan kepemimpinan Abdul Hamid II dan berusaha untuk menggantikan monarki dengan pemerintahan konstitusional melancarkan pemberontakan di Istanbul. Pemberontakan mematikan itu berlangsung selama 11 hari. Sultan Abdul Hamid II digulingkan pada 27 April 1909 dan digantikan oleh adik laki-lakinya Mehmed V. Pada malam yang sama dia digulingkan, lalu dikirim ke Tesalonika di Yunani bersama dengan 38 orang lainnya, termasuk anggota keluarganya. 3 tahun kemudian, pada 1 November 1912, Abdul Hamid II dikirim kembali ke Istanbul, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya di Istana Beylerbeyi di distrik Üsküdar, Istanbul. Abdul Hamid II, putra Sultan Abdul Majid, meninggal di Istana Beylerbeyi, Istanbul pada 10 Februari 1918. Setelah Sultan Abdul Hamid II wafat, kekhalifahan Turki Utsmani semakin jatuh dan semakin mengalami kemunduran. Dan selang tidak berapa lama setelah itu, Gerakan Turki Muda mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 dan kemudian menghapuskan sistem kekhilafahan Turki Utsmani yang sudah berlangsung sekian lama. Wallahu a'lam bis-shawab.